Masa di belakang negara. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarno, pengurus pusat Kasbi sebagai sekjen. Pandemi ini apa sih dampaknya yang paling berasa banget bagi kaum buruh? Situasi pandemi COVID-19 ini bagi kawan-kawan buruh ini ya teramat berat sebenarnya ya. Situasinya memang sulit. Banyak kawan-kawan buruh yang pabriknya itu tutup atau tidak beroperasi sementara dalam COVID itu, dan banyak kawan-kawan ini diliburkan atau dirumahkan gitu. Dan banyak dari mereka itu yang tidak dibayar penuh gitu. Bahkan juga ada yang tidak dibayar sama sekali juga banyak, 50%, 75%, bahkan juga ada yang lebih sedikit, misalnya 25% atau 30%. Dan tentunya ini sangat memberatkan kawan-kawan buruh di tengah situasi pandemi COVID yang memang sulit ini. Selain itu juga banyak perusahaan juga melakukan penutupan pabriknya gitu ya, dengan alasan COVID ini gitu ya. Kalau informasi yang kita terima sih bangkrut gitu atau pilot gitu. Tapi ya sebenarnya itu ada kejanggalan juga dari kami. Banyak teman-teman buruh itu haknya tidak diberikan, hak pesangonnya itu tidak diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahkan di bawah, sangat di bawah ketentuan dari undang-undang. Peran pemerintah sendiri untuk hal-hal yang kayak gitu sejauh ini sampai mana? Dalam situasi yang sulit itu ya, banyak teman-teman buruh itu yang menjadi korban dari dampak COVID ini. Ketika kawan-kawan buruh ini mengadukan ke Disnaker misalnya, ke pengawas ketenagakerjaan, ya pada saat itu memang banyak yang pegawai Disnaker itu justru tidak ada di kantor gitu. Alasannya mereka kerja di rumah gitu, atau WFH gitu. Tapi ya padahal kan kalau kita lihat justru situasi tersebut ini harusnya memang kawan-kawan buruh itu diberikan perlindungan atau pembelaan gitu, karena terkait dengan perselisihan hubungan industrial tadi, dampak dari COVID itu. Nah, baru setelah Lebaran kantor Disnaker, kantor kementerian itu baru mulai istilahnya ya new normal lah. Jadi baru ada gitu. Padahal memang permasalahan-permasalahan itu sudah ada beberapa bulan sebelumnya gitu. Apakah langkah new normal ini imbasnya bagaimana untuk penanganan kasus kawan-kawan yang ter-PHK atau yang tidak memiliki bantuan hukum? Ya, bagi teman-teman serikat pekerja, anggota serikat pekerja atau serikat buruh, tentunya permasalahan-permasalahan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh pengurus ya. Karena ada serikat buruhnya, artinya pengurus itu berupaya bagaimana misalnya melakukan perundingan-perundingan dengan pihak perusahaan atau mendampingi dalam tripartit misalnya atau di pengawasan gitu. Tapi di sisi lain banyak buruh-buruh juga yang belum memiliki serikat atau belum memiliki serikat buruh atau serikat pekerja, itu ya pasti dampaknya luar biasa gitu, karena mereka tidak tahu mereka harus melakukan apa gitu. Dan situasi ini banyak dari para buruh atau pekerja itu ya menghadapi situasi yang memaksa gitu. Haknya tidak diberikan, atau upahnya tidak dibayar, bahkan THR itu banyak nggak dibayar kemarin itu. Dan teman-teman buruh itu nggak berani gitu, karena memang nggak ada serikat pekerjanya. Untuk kasus THR sendiri, kan banyak nih mungkin laporan-laporan yang nyangkut ke teman-teman Kasbi. Nah, penanganannya sendiri apa atau sanksinya bagi perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan THR kemarin? Apakah ada tindakan dari pemerintah juga? Tentang THR, jadi kemarin itu sebenarnya blunder ya menurut kami. Karena apa? Yang seharusnya THR itu diberikan kepada buruh ya pada saat menjelang hari raya, khususnya adalah hari raya Idul Fitri kemarin itu. Tapi faktanya banyak perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan THR itu gitu. Ada juga yang istilahnya itu mencicil lah.
mencicil THR itu, karena ada surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri itu yang memberikan kelonggaran kepada pihak perusahaan, dan aturan ini kan jelas-jelas ini merugikan kawan-kawan buruh gitu. Buruh kan bagian garda terdepan juga ya, walaupun dalam penanganan COVID-19 ini kan tim medis, sedangkan satu sisi banyak juga kok teman-teman buruh itu yang masih bekerja. Himbauan pemerintah kan kalau bisa diam di rumah aja nih. Kaum buruh itu kan kalau di negara kita, di Indonesia itu jumlahnya banyak ya. Kalau data dari kementerian itu buruh sektor formal maupun informal, angkatan kerja gitu ya, itu di atas 125 juta gitu. Dalam situasi ini kaum buruh itu istilahnya adalah bagian dari pertahanan negara sebenarnya gitu. Misalnya dalam menghadapi situasi yang sulit ini, situasi COVID-19 ini, kawan-kawan buruh itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap negara. Kalau banyak buruh-buruh yang diliburkan gitu ya, aktivitas pabrik tidak berjalan gitu, maka sepi. Jadi kota-kota industri itu sepi gitu. Seperti hutan, seperti kuburan gitu, karena tidak ada aktivitas. Dan ini menunjukkan bahwa kaum buruh itu begitu penting bagi negara kita. Nah, di sisi lain buruh yang menjadi korban dari COVID-19 ini tidak, istilahnya masih dikesampingkan gitu ya dalam perlindungannya atau pembelaannya dari pihak pemerintah kita sendiri gitu. Padahal ya mereka kan dari upah aja mereka membayar pajak juga kan, dari potongan upah gitu. Belum lagi pajak-pajak yang lain seperti masyarakat yang lain pada umumnya gitu, mereka membayar pajak. Tapi banyak dari mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu, terkait misalnya bantuan sosial gitu kepada teman-teman buruh yang diliburkan atau dirumahkan atau bahkan yang di PHK. Jadi masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan bantuan. Baik bantuan itu yang berbentuk bantuan sosial untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau sembako katakanlah, dan juga perlindungan hukumnya terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi atau perselisihan hubungan industrial kepada perusahaan. Buruh ini kan juga kalau diibaratkan habis jatuh ketimpa tangga nih. Setelah ada COVID ini kan juga pembahasan tentang Omnibus Law nih. Sepertinya pergerakan buruh kan udah kenceng banget untuk menolak, tapi realitanya sampai saat ini gagasan Omnibus Law itu tetap dijalankan oleh Dewan Perwakilan. Nah, bagaimana tanggapannya soal Omnibus Law? Ya, ini agak lucu juga sebenarnya. Di saat masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia dan kawan-kawan buruh khususnya ini menghadapi situasi yang sulit gitu ya. Tapi di sisi lain anggota DPR di parlemen gitu, DPR RI gitu, dalam beberapa waktu itu kan menginformasikan bahwa Omnibus Law itu tetap dibahas gitu. Nah, terakhir itu sebelum May Day itu ada penyampaian bahwa khususnya klaster ketenagakerjaan itu ditunda atau mungkin bahkan akan dikeluarkan dari Omnibus Law. Nah, tapi faktanya kan Omnibus Law ini tetap berjalan gitu. Nah, Omnibus Law yang kami tolak dari serikat buruh, dari Kasbi dan juga kawan-kawan serikat buruh yang lain yang tergabung dalam Gebrak atau Gerakan Buruh Bersama Rakyat ini kan sebenarnya kan menolak secara keseluruhan ya, bukan hanya klaster ketenagakerjaan, tapi secara keseluruhan gitu. Karena kalau dari substansi ini banyak merugikan dari masyarakat yang lain selain buruh juga, misalnya dari petani, dari nelayan, dan juga para calon tenaga kerja atau kaum muda, itu banyak mereka yang dirugikan. Untuk langkah-langkah dari kawan-kawan Gebrak sendiri, apa yang kira-kira untuk melanjutkan perjuangan melawan Omnibus Law? Sedangkan situasi saat ini kan belum benar-benar, walaupun new normal tuh suasananya masih suasana suram. Sedangkan untuk aksi-aksi ya udah pasti akan dilarang dan dijegal gimana pun caranya. Bagaimana untuk kedepannya? Ini kan sudah beberapa bulan gitu ya. Kami kan sebenarnya juga menahan-nahan supaya tetap di rumah sebenarnya. Tidak turun ke jalan gitu. Tapi situasi ini kan ternyata kalau kita berdiam aja gitu ya, pembahasan Omnibus Law jalan terus.
Sementara persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi khususnya teman-teman buruh itu juga semakin banyak gitu. Dari persoalan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial ya sampai dengan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan pandemi Covid ini. Nah, sementara Omnibus Law ini juga harus disikapi oleh serikat buruh, karena kalau tidak, kalau kemudian nanti itu disahkan, maka akan lebih sulit lagi untuk perjuangan kaum buruh. Nah, terutama kami di Gebrak atau Gerakan Buruh Bersama Rakyat ini akan berupaya sekuat tenaga dalam waktu yang akan datang ini akan melakukan aksi turun ke jalan, katakanlah ini aksi perdana gitu ya, yang akan kami lakukan itu tanggal 16 Juli tahun 2020, rencananya akan dipusatkan di gedung DPR RI. Nah, ini penting kami lakukan karena kami juga ingin menyuarakan dari aspirasi dari kawan-kawan buruh kita dan juga dari kelompok dari masyarakat selain buruh, misalnya dari kawan-kawan petani yang mereka nanti juga akan bergabung, kawan-kawan mahasiswa mereka nanti juga akan bergabung, dan dari kelompok gerakan yang lain akan bergabung untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law. Kan tanggal 16 itu kan nggak lama lagi nih. Nah, ada nggak intimidasi mungkin atau pelarangan-pelarangan dalam aksi pada tanggal 16 besok? Ya, sejauh ini kalau larangan-larangan itu tidak ada. Tapi himbauan ya, bersifat himbauan, misalnya situasi sekarang ini kalau bisa ya jangan melakukan aksi, kalaupun aksi ya jangan banyak-banyak, sedikit aja misalnya gitu. Dan yang paling sebenarnya mungkin ya bisa dikatakanlah ini masukan-masukan gitu ya dari netizen, dari kalau di media sosial itu juga menyarankan jangan aksi gitu kan, karena dalam situasi yang sulit. Hanya saja kami kalau di serikat buruh itu melihat ya situasi ini kalau kita berdiam diri di rumah aja, ini tentu juga tidak menyelesaikan persoalan gitu. Jadi bukan solusi diam di rumah itu. Tetapi kami akan berupaya akan aksi turun ke jalan ini terkait penolakan Omnibus Law, atau kita menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan Omnibus Law. Nah, ini penting ke depan gitu, karena ini menyangkut dari nasib kaum buruh dan juga masyarakat atau generasi yang akan datang. Tuntutannya yang bakal diusung dalam tanggal 16 besok? Kalau tuntutan soal Omnibus Law ini sebenarnya kan pembatalan. Nah, kenapa dibatalkan gitu kan? Karena Omnibus Law ini ya, kalau menurut kami, versi kami, dalam proses penyusunan Omnibus Law itu sendiri menurut kami adalah cacat hukum gitu. Karena banyak permasalahan yang kemudian muncul, misalnya tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat sipil atau kelompok-kelompok masyarakat gitu. Kalaupun kemarin misalnya ada undangan-undangan itu sebenarnya hanya formalitas. Bahkan kalau di serikat buruh di beberapa serikat itu juga diundang, dilibatkan gitu. Tetapi itu kan menjelang kemarin ya, menjelang masuk di prolegnas gitu, di DPR gitu, baru istilahnya diundang. Dan itu kan setelah juga mendapat kritikan-kritikan dari serikat buruh atau dari kelompok masyarakat yang lain gitu, baru dilibatkan. Tetapi dari pelibatan itu sendiri sebenarnya itu hanya formalitas belaka, karena faktanya misalnya dari Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu yang lalu mengundang beberapa serikat buruh gitu. Nah, ternyata hanya sosialisasi gitu, hanya menyampaikan bahwa RUU Cipta Kerja ini isinya adalah seperti ini. Nah, masukan-masukan dari kawan-kawan serikat buruh itu juga ternyata juga tidak diterima gitu, alias tidak ada respon. Makanya ada beberapa serikat buruh yang kemudian juga keluar dari tim kerja itu sendiri. Nah, persoalan Omnibus Law, khususnya misalnya soal di RUU Cipta Kerja ya, ini ke depan ini akan memicu dari permasalahan-permasalahan baru, karena ini kan terkait dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Jadi pemerintah dalam menghadapi misalnya pengangguran gitu ya,
banyaknya warga atau penduduk yang belum bekerja, justru dengan solusi fleksibilitas tenaga kerja tadi, jadi menciptakan tenaga kerja tapi justru tidak memperhatikan dari perlindungan, aspek perlindungan dari atau jaminan kepastian kerja dari si para buruh atau para pekerja tadi. Gitu. Misalnya di pasal Omnibus Law, misalnya di RUU Cipta Kerja terkait dengan upah ya, terkait dengan upah yang dulunya itu misalnya ada upah minimum kabupaten, ada upah minimum sektoral kota atau kabupaten, ada upah minimum sektoral provinsi gitu. Nah, di dalam Omnibus Law ini cenderung adalah nanti akan menggunakan upah minimum provinsi gitu. Dan tentunya ini mendegradasi dari nilainya itu sendiri, nilai atau upah dari kawan-kawan buruh gitu. Karena UMP di beberapa tahun ini kan cenderungannya adalah lebih kecil dari UMK atau upah minimum kota atau kabupaten atau bahkan upah sektoral, kecuali hanya di DKI Jakarta gitu ya. Itu kan masih menggunakan UMP, tapi juga masih menggunakan upah sektoral gitu. Nah, kalau ini terjadi, maka ya sudah dipastikan kenaikan upah buruh itu pasti kecil gitu, karena menggunakan UMP tadi dasarnya. Karena di beberapa kota besar itu, kota kabupaten itu kan kalau kita lihat nilai UMK atau SK-nya itu sudah lebih besar dari UMP. Nah, selain itu juga adalah terkait dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing, ini akan semakin dibuka selebar-lebarnya gitu. Jadi tidak ada batasan lagi, baik dari jenis pekerjaannya dan juga dari jangka waktunya gitu. Nah, sistem seperti ini tentunya ini merugikan dari kawan-kawan pekerja muda atau bahkan calon tenaga kerja nanti yang saat ini masih sebagai mahasiswa atau masih sebagai pelajar gitu ya. Mereka itu ke depan akan dirugikan gitu. Karena kesempatan untuk menjadi pekerja tetap itu sangat sedikit, sangat minim, bahkan mungkin tidak ada gitu. Nah, artinya kan kalau perbandingan saat ini ya, antara hak pekerja tetap dan pekerja kontrak ataupun outsourcing ini, ya tentu masih baik pekerja tetap dibanding pekerja kontrak dan outsourcing. Tentang upah, tentang jaminan sosial, tentang nilai tunjangan-tunjangan itu masih lebih bagus dari pekerja tetap. Nah, kalau ini terjadi, tentunya ini kan ke depan merugikan kawan-kawan pekerja muda atau calon tenaga kerja tadi. Nah, selain itu juga tentang hak pesangon ya. Hak pesangon itu justru dikurangi di RUU Cipta Kerja ini. Misalnya kalau di dalam Undang-Undang 13 kenaikan hak pesangon itu misalnya sampai ada 2 PMTK gitu ya. Kalau di ke depan itu kan dikurangi, bahkan dari tahunnya aja juga dikurangi. Nah, ini kan pasti merugikan. Nah, terkait dengan PHK ini tentunya ke depan ini akan lebih banyak terjadi kasus-kasus PHK massal gitu. Karena memang perusahaan akan merubah sistem kerjanya ini dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau outsourcing. Karena akan menguntungkan perusahaan. Nah, ini ke depan yang kita khawatirkan adalah terkait dengan banyaknya buruh yang akan terjadi PHK. Berarti tanggal 16 tetap aksi? Tanggal 16 Juli ini ya, kalau kami sih kemarin itu aksi perdana ya. Aksi perdana untuk menyuarakan kepada DPR dan pemerintah untuk pembatalan Omnibus Law secara keseluruhan. Jadi bukan hanya menunda klaster ketenagakerjaan, tetapi Omnibus Law secara keseluruhan. Apakah melibatkan mahasiswa, petani? Ya, kalau dari beberapa hari ini kami ada konsolidasi, baik di jaringan Gerakan Buruh Bersama Rakyat, itu kemarin ada sekitar 16 kota atau 16 daerah gitu ya, yang mereka juga beraliansi. Ada serikat buruh, ada mahasiswa, ada petani, ada organisasi pemuda, dan juga organisasi-organisasi gerakan rakyat yang lainnya. Nah, mereka rencana akan melakukan aksi secara serentak tanggal 16 Juli. Nah, selain itu kalau untuk khusus di Jakarta, tepatnya adalah di gedung DPR, nanti juga akan ada kawan-kawan dari mahasiswa
kabarnya kawan-kawan dari BEM dan juga dari organisasi mahasiswa yang lain juga akan terlibat di aksi tanggal 16 di DPR yang juga mengusung tentang penolakan Omnibus Law. Kepada masyarakat kan otomatis itu akan mengganggu rutinitas pesan-pesannya. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang akan kami lakukan di tanggal 16 Juli maupun ke depannya kalau mungkin juga mengganggu di jalan gitu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga bukan berarti kami juga tidak menghiraukan COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini. Kami akan melakukan aksi ini tentunya dengan protokol kesehatan untuk mengantisipasi wabah COVID-19. Kami juga akan menggunakan masker, sarung tangan, juga mungkin face shield atau kacamata, dan juga kita juga akan membawa hand sanitizer, dan aksi kami pun akan berupaya akan menjaga jarak pada saat kita mengatur barisan. Ya, mudah-mudahan aksi yang kami lakukan ini mendapatkan dukungan dari kawan-kawan buruh yang memang belum bisa mengikuti aksi, dan juga kepada masyarakat, kepada mahasiswa, dan dari kelompok masyarakat yang lainnya. Mudah-mudahan suara kami ini didengarkan oleh pemerintah dan DPR, dan kemudian bisa Omnibus Law itu dibatalkan. Terima kasih atas dukungannya. Kami dari Kasbi dan juga perwakilan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat akan melakukan aksi tanggal 16 Juli tahun 2020 di DPR RI. Salam gebrak buruh, tani, pemuda, mahasiswa. Bersatu batalkan Omnibus Law seluruhnya. Hidup buruh, hidup rakyat. Kemudian di lapangan